parenting dan dengan tema adalah mengasuh anak layaknya Yesus Kristus. Dan kita menyadari saudara-saudara bahwa Kristus sudah memberikan teladan. Dia mencintai dunia ini, tetapi toh dunia ini tidak mengenal dan juga tidak mencintai. Kita tidak hanya berfokus pada kesalahan dan kekurangan anak-anak kita. Mungkin juga kita kadang melabeli anak-anak kita bahwa mereka gagal. Layaknya kasih Kristus yang mencintai kita tanpa syarat. Kristus tidak menuntut kita, Kristus tidak berhitung, dan di saat yang sama kita merasakan apa yang juga Kristus telah lakukan bagi kita semua. Ya, kembali saudara-saudara bersama saya Pendeta Jati dalam podcast berseri Monotalk. Jadi pada saat ini spesial untuk podcast kali ini tanpa ada perbincangan karena saya hanya akan berbicara sendiri. Nah, saudara-saudara, izinkan saya menyapa semua kita, baik kita warga jemaat atau pemirsa kanal YouTube GKJ Ngesrep, di dalam perbincangan kita saat ini dengan sebuah seri parenting dan dengan tema adalah mengasuh anak layaknya Yesus Kristus. Nah, mungkin dalam hal ini saya harus menyampaikan satu hal penting bahwa saya bukan orang dalam bidang psikologi anak yang benar-benar menguasai di dalam proses mengasuh anak. Tetapi pada saat ini saya ingin membagikan bagaimana permenungan atau refleksi ketika dalam proses parenting itu kita bersama-sama mendidik anak-anak kita, dan kita pun sebagai orang tua mendidik layaknya Yesus sendiri mendidik kita sendiri. Tetapi hal yang pertama yang harus kita pahami bersama-sama adalah apa sih parenting itu? Dari berbagai sumber atau dari berbagai tulisan yang ada, sederhananya parenting itu adalah pola asuh yang dilakukan oleh orang tua di dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Dalam hal ini, parenting tidak hanya menumbuhkan anak-anak kita secara fisik, tetapi juga secara emosional, secara sosial, bahkan secara spiritual. Oleh karena itu, dalam hal ini, peran orang tua sangat penting di dalam bersama-sama menumbuhkan dalam proses tumbuh kembang anak-anak. Nah, dalam hal ini kita akan menyadari bersama-sama, baik saudara-saudara yang sudah menjadi orang tua atau saudara-saudara yang kelak akan menjadi orang tua, maka kalau kita sadari dan kita pikirkan bersama-sama, mengasuh anak atau dalam proses parenting itu membantu kita untuk lebih seperti Yesus Kristus. Nah, dengan bagaimana caranya? Dengan berbagai poin-poin yang akan kita bersama-sama terima saat ini. Tetapi yang jelas adalah kita sadar bahwa melalui putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu ada relasi antara Bapa sebagai orang tua dan Kristus sebagai anak dalam sebuah relasi. Dan pada akhirnya melalui Kristus Yesus, kita pun juga menjadi anak-anak Allah. Yang pertama adalah bahwa mengasuh anak, membesarkan anak itu mengajarkan kita untuk melayani tanpa mengharap imbalan apapun. Mengasuh anak adalah tindakan pelayanan sehari-hari yang seringkali tidak diperhatikan dan tidak dihargai. Seperti pelayanan Kristus di bumi. Dia menyembuhkan, dia memberkati, dia mengampuni, bahkan ketika orang lain tidak mengenali dan mengikut Kristus, dia pun tetap melakukan apa yang menjadi peran cinta kasih Allah bagi dunia ini. Dan kita menyadari saudara-saudara bahwa Kristus sudah memberikan teladan. Dia mencintai dunia ini, tetapi toh dunia ini tidak mengenal dan juga tidak mencintainya. Nah, itu yang menjadi kesadaran kita bersama-sama bahwa di dalam mendidik dan membesarkan anak, kita pun belajar bahwa seringkali kita pun mengajarkan untuk memberikan pelayanan, memberikan tindak cinta kasih tanpa kita mengharap imbalan apapun. Dan itu juga yang
seyogianya diwariskan kepada anak-anak kita, bahwa kelak ketika mereka tumbuh besar, mereka melakukan sesuatu kebaikan itu bukan karena mereka mengharap imbalan. Dan yang kedua adalah dalam proses parenting atau mengasuh anak itu menolong kita untuk belajar merendahkan hati kita dan meningkatkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Tidak peduli seberapa siapnya kita segera menyadari bahwa mengasuh anak tidak dapat dilakukan sendirian. Hal itu membuat kita rendah hati dan mengajarkan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan untuk bimbingan, kekuatan, dan kebijaksanaannya. Dan itu juga yang telah diteladankan oleh Kristus ketika dia menghadapi jalan salibnya. Dia pun juga memiliki ketergantungan kepada Bapa. Dia tidak bisa dan menyadari bahwa dia butuh Allah sebagai Bapanya di dalam menjalani apa yang menjadi jalan salibnya. Dan itu juga yang menjadi kesadaran kita bersama. Kita tidak bisa mendidik anak-anak kita sendirian. Kita butuh Tuhan, kita memiliki kepasrahan dan kebergantungan pada Tuhan. Lalu yang selanjutnya adalah mengajari kita kekuatan penebusan dan kesempatan kedua. Nah, Kristus adalah Sang Penebus yang menawarkan kesempatan kedua dan awal yang baru. Mengasuh anak mengharuskan kita melakukan hal yang sama, membantu anak-anak kita belajar dari kesalahan, tumbuh dan berubah. Sehingga ketika kita menyadari bahwa mungkin anak-anak kita melakukan kesalahan, mungkin melakukan kekeliruan dan kadang mungkin membuat kita jengkel atau marah, kita ingat bahwa dengan kesabaran untuk mendidik anak, kita mengajari anak-anak kita dan kita juga belajar apa artinya penebusan, apa artinya memberikan kesempatan kedua bagi anak-anak kita yang mungkin jatuh, mungkin nakal, mungkin ngengkel, sehingga mereka boleh belajar dari kesalahan, bertumbuh dan juga berubah. Nah, yang selanjutnya adalah mengembangkan kemampuan kita untuk melihat potensi orang lain dan diri kita sendiri. Nah, sama seperti Kristus melihat melampaui pergumulan kita saat ini menuju potensi ilahi yang kita miliki. Pengasuhan anak membantu kita melihat bahwa nilai kekal anak-anak kita, bahkan kita ketika mereka gagal atau ketika kita gagal. Jadi inilah yang menjadi teladan bagi diri kita, bahwa dalam mendidik anak-anak kita, kita tidak hanya berfokus pada kesalahan dan kekurangan anak-anak kita. Mungkin juga kita kadang melabeli anak-anak kita bahwa mereka gagal, mereka mungkin tidak patuh dengan kita, ataupun sebaliknya kita merasa sebagai orang tua yang gagal dalam mendidik anak-anak kita. Nah, di dalam proses belajar, mendidik dan membesarkan anak, kita belajar bahwa kita tidak melulu untuk melihat apa yang menjadi kesalahan mereka, apa yang menjadi kesalahan kita, tetapi kita melihat potensi baik apa yang ada dalam anak-anak kita dan potensi terbaik apa yang ada dalam diri kita. Lalu selanjutnya, memberikan kita pemahaman yang lebih dalam tentang kasih Tuhan bagi kita. Sewaktu kita mengasihi, membimbing dan mengkhawatirkan anak-anak kita mulai memahami betapa dalamnya Bapa Surgawi pun juga mengasihi, membimbing dan mengawasi kita. Jadi di sini poin yang cukup mengena bagi kita. Ketika kita mengawasi anak-anak kita, kita mengkhawatirkan anak-anak kita mengasihi dan mengampuni mereka. Nah, perasaan itu juga yang dimiliki oleh Bapa Surgawi ketika Bapa Surgawi itu mengasihi kita, bahkan mengkhawatirkan kita dan mengampuni kita. Lalu selanjutnya, membantu kita belajar memaafkan dengan mudah dan bebas. Anak-anak juga melakukan kesalahan sama seperti kita sebagai orang tua. Mengasuh anak membantu kita mempraktikkan pengampunan setiap hari, sebagaimana Kristus mengampuni kita berulang kali. Nah, kalau kita menyadari bersama-sama kita sebagai orang tua yang mengampuni anak-anak kita dengan bebas, dengan mudah, karena itu juga yang kita alami ketika Kristus pun
melalui dirinya kita diampuni oleh Tuhan Allah. Dan itulah yang mungkin menjadi teladan bagi anak-anak kita, agar mereka menjadi pribadi yang lebih mudah dalam mengampuni dan tidak terbatas untuk memberikan maaf. Lalu yang selanjutnya, mengajarkan kita untuk mencintai tanpa syarat. Jadi dalam mendidik dan membesarkan anak-anak kita, sama seperti Kristus mengasihi kita meskipun kita memiliki kekurangan. Mengasuh anak mengajarkan kita untuk mengasihi anak-anak kita melalui perjuangan, kesalahan, dan pertumbuhan mereka. Kasih yang dalam dan tanpa syarat ini mencerminkan juga kasih juru selamat bagi semua anak Allah. Kita harus menyadari bersama-sama bahwa anak-anak kita itu juga adalah anak-anak Allah. Jadi ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama di dalam mendidik anak, layaknya kasih Kristus yang mencintai kita tanpa syarat. Kristus tidak menuntut kita, Kristus tidak berhitung, dan itu juga yang kita harusnya teladani dan ikuti dalam mendidik anak-anak kita, sehingga anak-anak kita pun juga melakukan hal yang sama ketika mereka melakukan kebaikan itu tanpa syarat. Nah, dengan beberapa hal atau poin tadi, kita menyadari satu hal, bahwa baik kita sebagai orang tua ataupun anak, papa, mama, dan juga anak-anak, kita sadar sebagai orang tua yang telah mengorbankan segalanya untuk membesarkan anak-anaknya dalam kebenaran akan mendapati diri mereka menjadi atau memiliki kesadaran untuk lebih serupa dan seperti Tuhan, karena mereka berkorban dan melayani sebagaimana yang dilakukan oleh Sang Juru Selamat kita sendiri. Sang Juru Selamat kita telah mau berkorban bagi kita, dan di dalam kita bersama-sama berjuang dan bergumul membesarkan anak-anak kita, di situ kita melakukan juga apa yang Kristus lakukan. Dan di dalam mendidik dan membesarkan anak itu, kita mengajari teladan Kristus dalam hidup mereka. Sehingga kembali seperti pernyataan saya di awal, bahwa ketika kita memiliki kesadaran untuk mendidik, membesarkan dan mengasuh anak, di saat itu juga kita tidak hanya meneladani kasih Kristus, kita pun juga turut menurunkan atau mewariskan nilai-nilai cinta kasih Kristus, dan di saat yang sama kita merasakan apa yang juga Kristus telah lakukan bagi kita semua. Maka bagi semua orang tua, selamat dan semangat mendidik anak-anak. Dan bagi anak-anak, selamat dan semangat juga kalau kelak besok kita sudah menjadi orang tua, dan jangan lupakan teladan ini. Bagi orang tua, jangan pernah menyesal telah menjadi orang tua. Jangan pernah merasa gagal menjadi orang tua. Dan bagi anak-anak, jangan pernah menyesal telah dilahirkan di tengah keluarga atau orang tua Anda. Cintailah mereka juga, meskipun kita menyadari bahwa sebagai orang tua kita tidak sempurna, sebagai anak kita tidak sempurna, kita memiliki anak yang mungkin tidak sempurna, dan kita sebagai anak menganggap orang tua kita tidak sempurna. Tapi bukankah itu yang juga tidak disampaikan oleh Rasul Paulus? Justru dalam kelemahan dan ketidaksempurnaanku itu, kasih Kristus semakin nyata. Selamat menjadi seperti Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.